Berakhir sudah perjalanan salah satu pionir e-commerce Indonesia itu di dunia online marketplace. Bukalapak dibidani 3 anak muda ITB pada tahun 2010. Mereka menghadirkan Bukalapak sebagai platform untuk memberdayakan pelapak kecil dan UMKM. Gagasan besar itu berhasil diwujudkan. Bukalapak pun berkembang hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Ketika itu, mereka berhasil mencatatkan IPO senilai 21,9 triliun rupiah. Berakhir sudah perjalanan salah satu pionir e-commerce Indonesia itu di dunia online marketplace. Bukalapak dibidani 3 anak muda ITB pada tahun 2010. Mereka menghadirkan Bukalapak sebagai platform untuk memberdayakan pelapak kecil dan UMKM. Gagasan besar itu berhasil diwujudkan. Bukalapak pun berkembang hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Ketika itu, mereka berhasil mencatatkan IPO senilai 21,9 triliun rupiah. Seiring pertumbuhannya, Bukalapak harus mengatasi tantangan demi tantangan. Kemunculan banyak pemain baru membuat persaingan di bisnis ini semakin keras. Bukalapak harus menghadapi para pesaing yang membawa ide-ide yang segar. Lazada dan Zalora menggebrak pada 2012. Lalu ada Tokopedia yang melesat setelah mendapat suntikan investasi besar pada 2014. Berikutnya, Shopee hadir di tahun 2015, sekaligus menjadi game changer dengan fitur-fitur interaktif yang mencuri perhatian konsumen. Tak pelak lagi, industri e-commerce Indonesia berkembang menjadi medan pertempuran yang sengit. Semua pelaku berlomba menawarkan sesuatu yang lebih. Teknologinya baru, layanannya lebih cepat, dan produknya lebih beragam. Bukalapak mulai merasakan tekanan. Sebab pasar bergerak dengan cepat dan ekspektasi konsumen meningkat. Nah, dalam situasi ini, inovasi adalah harga mati. Satu lagi yang memperberat tekanan, itulah yang disebut dengan tech winter, di mana para investor tidak lagi menggebu-gebu masuk ke sektor teknologi. Akibatnya pendanaan jadi semakin langka. Ini membuat Bukalapak terdorong ke dalam sebuah situasi pelik. Mereka harus bisa bertahan di tengah keterbatasan. Padahal para pesaingnya terus melaju dengan kecepatan yang tinggi. Sebab mereka sudah lebih dulu mendapat sokongan dana yang besar. Sebelumnya, Bukalapak pernah merasakan tekanan yang begitu kuat. Itu terjadi ketika strategi bakar uang mulai menjadi norma. Dengan strategi tersebut, Shopee misalnya menggunakan taktik promosi agresif seperti gratis ongkir, diskon besar-besaran, dan juga fitur Shopee Pay. Strategi ini memangkas keuntungan dalam jangka pendek, namun bisa cepat memikat konsumen. Kemudian muncul tren live shopping yang membuat kompetisi bertambah kompleks. Fitur seperti Shopee Live dan TikTok Shop mampu mengubah cara konsumen berinteraksi dengan penjual. Belanja menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Pembeli bisa melihat produk secara langsung dan berinteraksi dengan penjual. Mereka jadi terpicu membeli produk karena tahu manfaatnya. Dengan strategi itulah, TikTok Shop bisa cepat meraih pangsa pasar karena mereka memanfaatkan basis pengguna media sosialnya. Perubahan besar pada landscape e-commerce Indonesia terjadi pada Desember 2023. Waktu itu ByteDance sebagai induk TikTok mengakuisisi 75% saham Tokopedia dengan investasi senilai 23 triliun rupiah. Nah, terwujudlah kombinasi yang mematikan. Sebab basis pengguna Tokopedia yang besar berpadu dengan inovasi fitur belanja di TikTok. Mereka pun berhasil membangun sebuah ekosistem yang sulit untuk ditandingi. Berubahnya peta pertempuran membuat Bukalapak semakin tertekan dan kehilangan daya saing. Data menunjukkan betapa tertinggalnya Bukalapak. Dari 2014 sampai 2023 nilai transaksi Tokopedia dan Shopee tumbuh jauh lebih cepat. Pada 2020 misalnya Tokopedia mencatat transaksi senilai 16,5 miliar US dollar. Shopee 11,7 miliar US dollar, sedangkan Bukalapak hanya 4,3 miliar US dollar. Kesenjangan itu terus melebar dan menunjukkan bahwa posisi Bukalapak memang semakin sulit. Tekanan terus menghimpit Bukalapak. Pesaing seperti Shopee dan Tokopedia tidak henti berinovasi. Mereka memanfaatkan teknologi AI dan analitas data konsumen yang canggih, serta ekosistem yang semakin kuat. Para pengguna memperoleh pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Sebaliknya, Bukalapak tertinggal dalam menghadirkan pengalaman digital yang menarik. Fokus mereka adalah pada pelapak kecil, yang terasa kurang relevan di tengah perubahan selera pasar yang terjadi belakangan ini. Setelah nilai transaksi dan jumlah penggunanya terus menurun, Bukalapak akhirnya mengambil keputusan yang berat.
pada 7 Januari 2025 mereka mengumumkan menutup layanan e-commerce-nya.